Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan mempelajari di kelas 4 tema 6 yaitu cita-citaku, dan subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Adik-adik, apakah kalian punya cita-cita? Apa cita-cita kalian? Apakah kamu pernah membayangkan akan jadi seorang apa di kemudian hari? Apakah kalian juga pernah membayangkan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apa kamu pernah membayangkan juga kelak akan menjadi seorang apa? Pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini? Ini adalah guru. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Atau mungkin arsitek? Ya, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Apakah mungkin juga dokter hewan? Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Atau mungkin juga seorang pelukis? Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Atau menjadi seorang pilot? Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat membawa penumpang dengan aman dan tepat sampai tujuan. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian pasti punya mimpi, bukan? Tulislah tentang mimpi atau cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Nah, di sini Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena guru yang membantunya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dan sebuah majalah yang menjelaskan pendapat tentang guru. Teks tersebut berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih, berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Nah, teks yang ditemukan oleh Udin itu tadi disebut dengan puisi. Mari kita pelajari apa itu puisi dan apa itu ciri-ciri dari puisi. Nah, dari teks yang ditemukan oleh Udin, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, pada teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian itu disebut dengan bait ya adik-adik. Nah, yang ketiga, tuliskan vokal dari kata setiap akhir baris. Nah, di baris pertama pada puisi ini berakhiran A, baris kedua berakhiran U, baris ketiga berakhiran A, baris keempat berakhiran U, baris kelima berakhiran A, baris keenam berakhiran U, baris ketujuh berakhiran A, dan baris kedelapan berakhiran U. Nah, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, bunyi akhir kata tersebut berselang-seling. Nah, yang terakhir, tunjukkan keteraturan itu. Pada bait pertama dan bait kedua, akhirannya setiap baris terdiri dari huruf AU, AU. Jadi, sama. Nah, jadi dapat kita simpulkan ciri-ciri dari puisi
yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Juga setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhiran A, B, A, B. Selanjutnya, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Juga, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa lah nih, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa lah nih? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, dari percakapan di atas, apakah kamu juga memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaan kamu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Jadi, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan juga perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus daur hidup atau juga siklus hidup. Hewan mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda. Ada 2 jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalaminya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan siklus hidup berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam kehidupannya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk setiap tahapnya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan perkembangan dinamakan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Selain bertambah besar saja, juga termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba kalian perhatikan siklus hidup kucing ini. Siklus hidup tanpa metamorfosis ini juga dialami oleh kucing ya adik-adik. Nah, sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, kucing lahir menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi tersebut, maka yang terbentuk adalah kembali menjadi zigot. Nah, selanjutnya adalah siklus hidup dari ayam. Nah, kalian perhatikan ada 4 tahapan siklus hidup dari ayam ini. Yang pertama adalah telur menetas. Kalian dapat lihat ya, mana gambar telur menetas? Iya, 2 gambar dari kiri ya. Kemudian telur menetas menjadi ayam-ayam kecil. Ayam-ayam kecil ada di ujung sebelah kanan. Nah, setelah itu ayam-ayam kecil itu tumbuh menjadi ayam muda. Ayam muda berada pada sebelah kiri paling ujung. Nah, juga setelah menjadi ayam muda, ayam tersebut akan menjadi ayam dewasa, yaitu nomor 3 dari sebelah kiri. Nah, jadi siklus hidup ayam itu dari telur, ayam kecil,
ayam muda, dan ayam dewasa. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.